Tes, tes. Oke, so kita lanjut ya. Kita hapus dulu untuk nomor 3-nya. Dan masih dengan tes formatif kedua tentunya. Kita lanjut ke nomor 4, 5, dan 6. 3 soal terakhir. Oke, so untuk nomor 4, kita punya informasi bahwasannya sebuah benda dengan kerapatan atau berarti row benda. Row bendanya adalah 0,85 gram per cm kubik. Akan mengapung di air dengan bagian di atas permukaan air sebesar berapa? Oke, jadi intinya tuh gini, kita punya sebuah wadah yang isinya air, and then nih ada benda nih. Nah, cuman karena gini, kita tahu bahwasanya raw air itu kan adalah 1 gram per cm kubik. Apabila raw benda gitu ya, apabila raw benda lebih kecil daripada raw air, maka benda itu akan mengapung. Ya, benda itu akan mengapung. Sedangkan kalau misalnya sama dengan, itu akan melayang alias di tengah-tengah. Tapi kalau lebih berat, maka nanti dia akan mulai ke bawah atau bahkan mungkin tenggelam. Seperti itu. Nah, jadi karena ini lebih kecil daripada 1, maka udah nggak mungkin melayang, melainkan sudah mulai terapung. Tapi terapungnya itu belum tentu 100% keluar semua. Nah, jadi nah, saya anggap seperti ini. Nah, ini adalah feature loop-nya. Oke, jadi yang ditanya tuh di sini, ini nilai X-nya berapa, ya. Nah, jadi gini. Tapi ingat ya, yang perlu di garis bawahi bahwasanya yang lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar itu adalah kalau misalnya benda itu lebih ringan daripada air, dia akan mengapung. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita mencemplungkan itu apakah langsung terapung? Belum tentu. Pasti nanti akan ada proses dia agak tenggelam sedikit, barulah dia nanti kita bisa katakan mengapung, melayang ataupun tenggelam itu dalam posisi kesetimbangannya. Jadi kalau raw benda lebih kecil daripada raw air, maka nanti pada saat posisi setimbang alias benda itu nanti mencapai kesetimbangan, maka benda itu akan mengapung. Gitu. Begitu juga untuk yang raw benda atau bendanya sama ringannya, sama beratnya sama air. Maka dalam kondisi setimbang, benda tersebut akan melayang. Namun apabila bendanya lebih besar daripada air, ya gimana tuh? Ya, maka dalam posisi setimbang nanti dia akan dia akan tenggelam. Karena kalau namanya tenggelam kan nggak ketika posisi dicelupin nggak mungkin dong tiba-tiba langsung di bawah. Tapi ada proses tuh turun baru sampai ke dasar dasar wadahnya. Jadi namanya ketika setimbang, kita tahu bahwasanya tuh dalam ketika benda ada di air begini, maka akan ada gaya. Yang pertama adalah berat benda itu sendiri. Ya, karena semua benda yang bermassa pasti punya berat. Namun, si air ini akan melawan sebesar gaya Archimedes. Nah, ketika dia setimbang, maka sigma Fy-nya sama dengan 0, alias di sumbu Y-nya kan yang sama dengan 0. Maka Fa itu sama dikurangkan dengan Wb itu sama dengan 0. Berarti Fa itu sama dengan Wb. So, Fa itu apa? Ya, gaya Archimedes. Rho F dikalikan dengan G dikalikan dengan volume yang tercelup. Sama dengan massa benda dikalikan dengan apa? Percepatan gravitasi. Nah, jadi karena ada sama-sama percepatan gravitasi di kiri dan kanan, kita sama-sama habis bagi. Nah, jadi G-nya sama-sama habis dibagi dengan G, sehingga rho F dikalikan dengan V celup. Nah, berarti gimana nih? Ya, kita tahu bahwasannya apa? Di sini kan ada raw benda. Nah, berarti bisa kita hubungkan dengan yang namanya raw benda itu sama dengan MB per VB alias benda totalnya. Berarti raw benda, berarti nih apa? MB, MB itu sama dengan raw benda dikalikan dengan VB. Nah, sehingga
Bisa kita turunkan bahwasanya ini berarti row benda dikalikan dengan volume benda. And then yang ditanya yang mengapung, ya udah, kalau kita tahu yang kecelupnya berapa bagian, ya kita tahu dong yang mengapung berapa bagian. Ya udah, volume yang tercelup adalah row benda dikalikan dengan volume benda per row F-nya. Berarti V celupnya sama dengan row bendanya adalah 0,85 per 1 dikalikan dengan VB. Berarti volume benda yang tercelup itu sama dengan 0,85 dari volume benda totalnya. So berarti apa? Dapat disimpulkan bahwa volume yang terlihat atau volume yang mengapung gitu ya, atau ya volume yang terlihat lah, atau kita anggap aja X, berarti itu sama aja kayak volume benda dikurangkan dengan volume yang tercelup. Nah berarti X sama dengan VB dikurangkan dengan 0,85 kali VB, maka nilai X-nya setara dengan 0,15 VB. Atau berarti bisa kita katakan yang terlihat adalah 15%. Ya, karena 15% itu kan 0,15 ya. Oke, so kita lanjut ya ke nomor 5. Kita hapus untuk nomor 4-nya terlebih dahulu. Nah, untuk nomor 5 kita punya informasi bahwasanya sebuah pipa kapiler dengan diameter dapat menaikkan permukaan fluida dalam pipa setinggi ini terhadap permukaan fluida di luar pipa. Terus pipa kapiler dengan bahan yang sama dengan diameter ini, maka akan menaikkan permukaan larutan setinggi apa? Oke, jadi ini bisa berarti ada dua kondisi, berarti kegiatan membandingkan. Berarti jadinya D1-nya adalah 0,3 mm. Nah, kemudian untuk tingginya berarti H1-nya adalah 2 cm. Kemudian untuk D2-nya adalah 0,15 meter. Kira-kira H2-nya itu berapa? Nah, ketinggian atau misalnya ketinggian di dalam jas cair itu ada hubungannya dengan yang namanya tegangan permukaan dan lain sebagainya, yang kita bisa rumuskan seperti ini. 2 dikalikan dengan gamma alias tegangan permukaan dikalikan dengan cos theta dibagi dengan yang namanya rho fluida dikalikan dengan G dikalikan dengan R. Nah, ya udah, berarti kan ini namanya kegiatan membandingkan kan. Ya udah berarti. Nah, karena ingin kegiatan membandingkan, berarti apakah harus sama satuannya? Ya harus. Tapi apakah harus sistem internasional? Nggak perlu. Jadi di sini H1 per H2 itu sama dengan yang namanya 2 gamma 1 kali cos theta 1 per rho F1 kali G1 kali R1 per gitu ya. 2 gamma 2 kali cos theta 2 per rho F2 kali G2 dikalikan dengan R2. Nah, ini kalau emang puyeng liatnya, nah mungkin bisa dipisah dulu gitu kerjainnya. Jadi nggak usah panik kalau misalnya bentuknya gitu. 2 rho 1 dikalikan 2 rho 1, 2 gamma 1 kali cos theta 1 per rho F1 dikalikan dengan G1 kali R1. Ini kan dibagi dengan yang namanya 2 rho 2 kali cos theta 2 per rho F2 dikalikan dengan G2 kali R2. Nah, ini kan pembagian pecahan, berarti kita harus rubah dalam bentuk ya, dalam bentuk yang namanya perkalian kan. Nah, cos theta 1 per rho F1 kali G1 kali R1 dikalikan dengan rho F2 kali G2 kali R2 per 2 kali gamma 2 dikalikan dengan cos theta 2. Sehingga berarti ini bisa kita katakan bahwasanya H1 per H2 itu sama dengan. Nah, tapi ingat ya, kalau emang misalnya kalian udah paham cara mencoret langsung di sini ya dipersilakan, nggak ada masalah. Tapi kalau emang kesulitan bisa lakukan alternatif seperti ini. Jadinya 2 gamma 1 dikalikan dengan cos theta 1 dikalikan dengan rho F2 kali G2 kali R2 per ini mungkin biar enaknya begini aja ya. 2 rho gamma 2 kali cos theta 2 kali rho F ini 2 kali ini rho F1 kali G1 kali R1.
Nah, ini semuanya sama. Ya, ini sama, ini semuanya sama semua. Jadi pasti sama-sama habis dibagi ya, alias sama-sama hasilnya 1. So, berarti H1 adalah 2 per H2 sama dengan, ingat, ini kan jari-jari, ini diameter. Berarti setengahnya. Setengah kali 0,15 per setengah dikalikan dengan 0,3. Ini habis ya kan, setengah bagi setengah. Ini sama-sama kita bagi dengan 0,15, ini 1, ini 2. Berarti bisa kita dapat simpulkan bahwasanya H2 sama dengan, nah ini dikali 2 nih, dikalikan dengan H2. Berarti sama dikali 2 ya, dikali dengan 2H2. Berarti 4 itu sama 2 per H2 kali ini ya kan, 2 per H2 dikalikan dengan 2H2 jadinya 4 dong ya kan. Nah, ini jadinya 4 sama dengan H2, alias berarti bisa kita katakan bahwasanya ketinggiannya jadi 4 apa? 4 cm. Maka jawaban untuk soal nomor 5 itu adalah yang C. Oke, so kita lanjut ke soal terakhir di tes formatif kedua. Kita hapus dulu. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 6. Nomor 6, sebuah pipa kapiler dengan diameter salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam larutan alkohol. Untuk larutan alkohol diketahui ini percepatan gravitasi permukaan alkohol dalam pipa kapiler naiknya setinggi berapa. Oke, berarti diketahui bahwasannya D-nya 0,3 cm. Kemudian rho F-nya itu sama dengan 0,79 gram per cm kubik. Terus tegangan permukaannya alias gamanya adalah 0,023 Newton per meter. Kemudian sudut kontaknya alias tetanya itu adalah 60 derajat. And then percepatan gravitasi yang dipakai adalah 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya itu hanya berapa? Ya udah, berarti pakai rumus yang serupa di nomor 5. H sama dengan 2 kali gamma kali cos theta per rho F kali G dikalikan dengan R. Nah, di sini kalau kita lihat ternyata apa? Ya, satuannya masih belum sama karena kan ini kita mau menghitung. Berarti harus sama-sama habis dibagi. Nah, jadi di sini karena Newton per meter ya udah yang lain ngalah aja. Kayak misalnya 0,3 cm itu berarti jadinya ini 0,3 kali dengan 10 pangkat min 2 meter. Kalau ini jadinya berarti 0,79 dikalikan dengan sejuta, dibagikan dengan 1000, hasilnya adalah ini kilogram per meter kubik alias 790 kilogram per meter kubik. Sehingga berarti H sama dengan 2 kali dengan 0 alias 2 kali 10 pangkat min 3 dikalikan dengan cos 60 per, nah ini per 790 dikalikan dengan 10 kali dengan R nya adalah ya setengah dari 0,3 kali dengan 10 pangkat min 2. Ya udah, berarti jadinya ini 4 kali dengan 10 pangkat min 3 dikalikan dengan setengah per 7900 kali dengan setengah kali 3 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, langsung coret nih, setengah sama setengah. So, berarti tinggal kita hitung aja nih. Nah, ini juga sama nih. Set. Nah, jadi ya nggak perlu ribet capek-capek kebanyakan ngitung gitu. Jadinya berarti 4 bagi 7900 kali 3. 1,6 kali 10 pangkat 4 min 4. Ya. 1,6 kali dengan 10 pangkat min 4 meter. Berarti jadinya hanya sama dengan 1,6 kali dengan 10 pangkat min 2 cm. Berarti hanya sama dengan 0,016 cm. Nah, berarti ya jawaban untuk soal nomor 6 nggak ada ya. Mungkin juga kalau misalnya emang ada kekeliruan di saya tolong koreksi. I think ini pendekatan atau jawaban yang
sesuai menurut saya ya. Karena nomor 6 nih udah sesuai dengan data yang dikasih tahu, tapi ternyata pas dihitung jawabannya nggak ada. Atau mungkin kalian bisa juga ngecek bahwasanya tuh mungkin saya ada salah ngitung atau ada keliru ngitung gitu ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif ketiga ya. Kita lanjut dari nomor pertama. Oke, kita hapus untuk soal nomor 4, 5, dan 6 di tes formatif keduanya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Oke, nomor 1. Oke, nomor 1 kita punya informasi bahwasanya sebuah pipa terdiri dari 2 bagian pada gambar. Saya cek dulu ya. Nah, di soalnya ternyata nggak ada. Cuman I guess gitu ya, kalau berdasarkan soal yang ada di situ ya, ada berdasarkan cerita bahwasannya tuh berarti gini. Ini kan nggak bahas ada ketinggian, nggak ada bahas apa kan ya. Jadi so kita anggap saja kasusnya tuh seperti ini. Begini terus mengalami pemampatan, ibarat kata tuh begitu ya. Karena kan di soalnya tuh di bagian pertama, terus bagian kedua mengalami penyempitan gitu. Jadi ini yang bagian pertamanya, ini bagian keduanya, yang dimana kita punya informasi bahwasanya pada diameter yang pertama, ini yang pertama tuh diameternya 10 cm. Kemudian kecepatan alirnya alias V1-nya adalah 10 cm per sekon. Kemudian dikasih tahu di D2 ini besarnya 5 cm. Akan tetapi V2-nya itu berapa? Nah, jadi sebenarnya apa sih gitu ya yang bisa kita ini, air yang ada di sini dengan yang di sini kira-kira ada nggak sesuatu yang sama? Ada. Apa itu? Ya, debitnya. Atau bukan debit, lebih tepatnya di bagian kayak volumenya gitu ya. Jadi intinya air yang mengalir tiap detik atau tiap satuan waktu pasti punya volume yang totalnya sama. Cuman bedanya apa? Di sini mungkin lebih lambat, di sini lebih kencang. Maka bisa kita gunakan persamaan kontinuitas. Q1 sama dengan Q2. Nah, di mana Q itu bisa pakai V per T. Nah, pasti volume yang di sini walau karena agak lebar, nah pasti aliran airnya tetap sama dong. Volume yang mengalir di sini nggak mungkin di sini mengalir sedetiknya 10, tiba-tiba di sini sedetiknya 5. Wah, masa berkurang? Masa berarti ada yang bocor dong. Nah, bisa juga pakai rumus A kali V. Berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Seperti itu ya. Sebenarnya kan Q sama dengan V per T, yang dimana Q ini kan sama V di sini. Volume kita anggap ini kan prisma ya. Luas alas dikalikan dengan tinggi. Nah, sehingga kita punya informasi bahwasanya ini kan ketinggian kita anggap seperti ini dari sini ke sini nih. Ya, ini ketinggian. Alias berarti kita bisa kita samakan dengan jarak. Nah, jadi berarti ketinggian atau jarak seperti ini kan berarti apa? Ya, luas dikalikan dengan lajunya. Seperti itu ya. Oke, karena A-nya adalah sebuah, ini di sini kan berarti pipa, namanya pipa kan berarti luasnya lingkaran. Berarti V kali R1 kuadrat. Nah, R1 kuadrat kali dengan V1 sama dengan V dikalikan dengan R2 kuadrat dikalikan dengan V2. So, ini saya hapus dulu ya, karena itu penurunan rumusnya. Sama-sama kita bagi V, jadi habis. And then berarti R1. Berarti apa? Nah, ini kan berarti perbandingan ya jatuhnya. Berarti satuannya harus sistem internasional enggak? Enggak harus. Yang penting udah sama. Nih, udah sama kok ya cm. Berarti nanti di sini cm per sekon, di sini pun juga cm per sekon. Ya udah, R1 berarti setengah dikalikan dengan 10 kuadrat kali dengan V1-nya adalah 10 sama dengan setengah kali 5 kuadrat dikalikan dengan V2. Berarti ini jadinya adalah 25, karena kan setengah kali 10 kan 5 kuadrat 25 dikalikan dengan 10 sama dengan 25 per 4 dikalikan dengan V2. Kita kali dengan 4 jadinya berarti 25 kali 10 adalah 250 dikali 4 adalah 1000.
1000 gitu ya. Sama dengan wait ya. Oke, sama dengan 25 kali V2. Berarti V2 sama dengan 1000 dibagi dengan 25. Berarti V2-nya adalah 40 cm per sekon. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang B. Ya. Kemudian untuk soal nomor 2. Air mengalir melalui sistem saluran seperti pada gambar yang kita tahu. Pipa yang besar mempunyai diameter sekian dan diberi tekanan sekian. Pipa diameter kecil dengan tekanan sekian, beda ketinggian C dengan D. Jika oke. Jadi ini ibarat kata di gini. Ini nggak tahu ya, tapi sama aja, tetap aja. Jadi gini, set. Jadi itu begini. Yang lebih kecil, set. Jadi jatuhnya tuh begini. Nah, titik C. Nah, jadi ini kita anggap patokannya di sini gitu intinya. Oke. Jadi intinya dari sini ke sini ya. Dari sini ke sini itu dari yang tinggi ke rendah itu adalah 4 meter. Berarti delta H-nya adalah 4 meter. Kemudian kecepatan alir ini C, ini D ya. Berarti sebenarnya C sama D di sini nggak dikasih tahu ya. Oke, wait. Nah, VC sama dengan, mungkin ini nomor 1 saya hapus terlebih dahulu aja ya. Nah, karena takutnya kemungkinan besar nggak muat. Tuh, terus ini VC sama dengan 2 meter per sekon. Ya. Terus kemudian raw airnya segini. Terus diameter daripada yang pertama, alias berarti DC sama dengan 12 cm dan ada tekanannya sebesar 10 pangkat 6 Pascal. Kemudian di sini VD-nya yang dicari berapa dengan keterangan DD ini sebesar 4 cm and then tekanan D-nya adalah sebesar 10 pangkat 5 Pascal. Alias berarti kita bisa katakan 0,1 kali 10 pangkat 6 ya. Ini setara dengan 0,1 kali dengan 10 pangkat 6 Pascal. Ya udah, ini ngerjainnya gimana? Ini ngerjainnya dengan menggunakan ini adalah menggunakan persamaan Bernoulli, di mana berarti ini PC ditambahkan dengan yang namanya setengah dikalikan dengan setengah dikalikan dengan rho C dikalikan dengan VC kuadrat ditambah dengan rho C dikalikan dengan G dikalikan dengan HC sama dengan rho PD tambah dengan setengah kali rho D kali VD kuadrat tambah dengan rho D dikalikan dengan G dikalikan dengan HD. So kita langsung masukin aja angkanya. Berarti ini 10 pangkat 6 ditambahkan dengan yang namanya coba kita cek dulu. Ini enggak satuan sistem internasional ya. Ya, ini bukan sistem internasional. So berarti gini. Ini udah 2 meter per sekon, ini iya udah sesuai. Berarti jadinya setengah dikalikan dengan rho. Kita tulis rho aja dikalikan dengan VC-nya adalah 2 pangkat 2 tambah dengan rho kali dengan 10 dikalikan dengan HC sama dengan ini 0,1 kali dengan 10 pangkat 6 ditambah dengan setengah kali rho kali dengan VD kuadrat ditambahkan dengan yang namanya rho kali 10 dikalikan dengan HD. Ini sebenarnya kan ini berarti kalau misalnya ini row-nya sebenarnya row-nya udah ada ya. Kita masukin aja 1000. Berarti ini I'm sorry. Berarti kita masukin aja 1000 ya. Berarti 10 pangkat 6 tambah dengan setengah kali dengan 10 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 tambah 10 pangkat 3 kali 10 dikalikan dengan HC sama dengan 0,1 kali 10 pangkat 6 tambah dengan setengah kali dengan 10 pangkat 3 kali dengan VD kuadrat
tambah dengan 10 pangkat 3 kali 10 dikalikan dengan HD. Ya udah, berarti kan kita mau nyari ini ya. Nah, oke, ya udah. Berarti yang selain itu kita pindahin ke kiri aja. Berarti jadinya 10 pangkat 6 dikurangkan dengan 0,1 kali 10 pangkat 6 ditambah dengan yang namanya ini setengah kali 4 ya. 2. Jadinya 2 kali 10 pangkat 3 tambah dengan 10 pangkat 4 HC dikurang dengan 10 pangkat 4 kali dengan HD sama dengan setengah dikalikan dengan 10 pangkat 3 dikali dengan VD pangkat 2. So, ini kita hitung dulu. Berarti jadinya 1 kurang 0,1 9,9 kali dengan 10 pangkat 6 tambah dengan 2000. Nah, berarti 2 kali dengan 10 pangkat 3 ditambahkan dengan ini 10 pangkat 4 kali dengan, nah ini mungkin langsung aja ya saya pisah, jadi nanti tinggal langsung masukin angkanya aja. Oke, wait. 10 pangkat 4 kali dengan HC kurang 10 pangkat 4 kali dengan HD itu kan berarti 10 pangkat 4 dikurangkan dikali dengan HC kurang HD. Nah ini kan berarti sama aja kayak perbedaan ketinggian kan. Nah, perbedaan ketinggiannya berapa nih? Ya, dikalikan dengan yang namanya 4 ya. Jadi, ini bisa kita nilai kita tulis dengan 10 pangkat 4 dikalikan dengan 4 sama dengan 500 dikalikan dengan VD kuadrat. Nah, gitu ya. VD kuadrat. Berarti ini tinggal kita hitung dulu nih. 9,9 kali dengan 10 pangkat 6 ditambah 2 kali dengan 10 pangkat 3 ditambah dengan 4 kali 10 pangkat 4 itu sama dengan 9. Sebenarnya ini kalau mau kalian hitung nih, ini kan 9.900.000 gitu kan, tambah 2.000 tambah 40.000. Nah hasilnya adalah 900.942.000 sama dengan 500 kali dengan VD kuadrat ya. Jadi ini tadi ini 9.900.000, ini 2.000, ini 40.000. Nah kalau ditambahin kan hasilnya 9.942.000. Yaudah, berarti ini jadinya berarti VD kuadrat sama dengan 9.942.000 bagi dengan 500. Berarti kita punya informasi VD kuadrat itu sama dengan, nah tinggal kita hitung nih, dibagi dengan 500 hasilnya adalah 19884. Berarti VD-nya adalah akar kuadrat dari 19.884. Maka jawabannya adalah 141,01 meter per sekon atau setara dengan 1,41 kali dengan dari sentimeter per sekon. Nah, jadi jawabannya ya nggak ada. Nah, tapi coba kita gunakan pendekatan lain ya. Kita gunakan pendekatan lain. Bahwasanya kan ini ada A sama V juga yang bisa kita pakai. Jadi semisal nih, kan QC sama dengan QD. Berarti AC kali VC sama dengan AD dikalikan dengan VD. Kan gitu ya. Berarti RC kuadrat dikalikan dengan VC sama dengan V kali RD kuadrat kali dengan VD. Kan sama-sama habis dibagi nih P-nya nih. Berarti jadinya setengah kali dengan 12 berarti 6. 6 kuadrat dikalikan dengan yang namanya ini 2 sama dengan setengah kali 2, setengah kali 4, 2. Berarti 2 kuadrat kali dengan VD. Nah, jadinya berarti 36 kali 2 72 sama dengan 4 kali VD. Berarti VD-nya sama dengan 72/4. VD-nya adalah berarti 18 ya. Ya, coba nih. 72 dibagi dengan 4 adalah 18, benar. Jadi 18 cm ini 18 cm
meter per sekon ya. Karena kan ini satuannya meter per sekon. Berarti ini setara dengan yang namanya 1800 cm per sekon. Oke, ini sorry. Ini jadinya jawabannya bukan 1,41 melainkan 14101 cm per sekon. Kurang lebihnya segitu. Nah, di sini kenapa saya menduga ini ada yang salah? Karena apa? Di sini dikasih tahu ada di titik C, titik D. Titik C sama titik D itu yang mana? Ya kan? Apakah emang C-nya itu yang di bawah dan D-nya yang di atas, atau mungkin C sama D itu adalah untuk soal lain? Seperti itu, ya. Nah, jadi pengerjaannya kurang lebih seperti ini, ya. Intinya ini bisa kita katakan ini adalah persamaan atau formula persamaan Bernoulli ya. Nah, jadi ketika sebuah pipa atau sebuah ini ada perbedaan ketinggian, maka itu ada pengaruhnya sebenarnya. Jadi bukan nggak ada pengaruh sama sekali, ada pengaruhnya ya. Sorry. Ini kan HC kurang HD ya berarti ya. HC kurang HD dari sini ke sini berarti kurangnya minus 4 dong, ya kan? Oke, tapi tetap aja jawabannya nggak ada kok, ya. Ini jadinya minus 4, and then berarti ini jadinya minus 40.000. Oke, so berarti ini saya ganti dulu aja ya angkanya. Set. Tapi tetap aja jawabannya nggak ada karena emang perbedaannya kan cukup tinggi nih, ya kan? Terus juga ini, terus tekanannya lumayan gede. Jadi awal ini 2 meter per sekon, yang makin di sini lambat, di sini kencang banget gitu. Makanya biasanya dipakai untuk ini. Ini tadi berapa ya? Ini 98. Jadinya 9860 200. Kemudian ketika hasilnya dibagi 500, hasilnya adalah 19720,4. Nah, berarti 19720,4 berarti akar kuadrat dari angka tersebut, maka jawabannya adalah 140,43 meter per sekon atau setara dengan 14.043 cm per sekon. Seperti itu jawabannya ya. Nah, terus juga kita lihat sebenarnya juga agak aneh karena apa? Tiba-tiba di sini pakai ini, tapi di sini pakai cm per sekon. Kayak agak nggak make sense gitu loh. Nah, jadi entah ini antara soalnya yang salah atau emang pilihan gandanya yang salah ya. Tapi intinya persamaan Bernoulli yang dipakai adalah seperti ini. Jadi total tekanan tambah dengan ini ya, ditambahkan dengan apa sih namanya? Jadi intinya tekanan ya. Jadi ini tekanan hidrostatik, ini tekanan dari tekanan ada itunya, sama ada tekanan lagi nih dari kecepatan nih, kurang lebih seperti itu. Dan itu akan berlaku konstan. Nah, oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3, 4, dan 5. Dan 5 ini adalah soal terakhir untuk tes formatif ke-3. Oke, untuk soal nomor 3, air mengalir pada suatu tabung dengan diameternya, diameternya 10 cm. Kemudian diketahui bahwasanya row airnya adalah 1 gram per cm kubik. Terus ini eta airnya sama dengan 10 pangkat min 3. Ini apa nih? Oke, ini adalah PA dikalikan dengan S ya satuannya ya. Takutnya mungkin ada salah tipe, takutnya, jadi saya ngecek lagi. Nah, di sini agar alirannya laminar. Nah, jadi di sini ada konteksnya 3. Kalau misalnya, nah ini ada hubungannya dengan rumus ini. R sama dengan, nah ini intinya suatu bilangan yang dimana rumusnya adalah 2 dikalikan dengan P 2 PRV dibagikan dengan yang namanya eta. Nah, ini adalah rumus yang nanti kita gunakan. Nah, ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kalau R-nya lebih kecil 2000, maka ini adalah aliran laminar. Nah, jadi kalau ibarat kata tuh berarti R-nya ini harus lebih kecil daripada 2000. Berarti maksimumnya ya bisa kita katakan lah 2000, sekitar 2000 lah. Nah, kalau R-nya lebih besar daripada 3000, maka alirannya turbulen. Ya. Turbulen. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya nih R-nya ada di antara mereka semua, kayak misalnya pas banget 2000,
ataupun pas banget 3000, maka alirannya tidak stabil ya. Jadi bisa kita katakan di tengah-tengah lah. Aliran tidak stabil. Jadi intinya alirannya tidak stabil. Jadi bisa di antara laminar ataupun turbulen. Ya udah, berarti kita gunakan persamaan tersebut. Karena kita maunya laminar, berarti R-nya ini harus lebih kecil daripada 2000. R lebih kecil daripada 2000. Nah, 2 kali dengan rho, sorry ini rho ya, bukan P ya. Kayak dengan rho kali dengan rho F kali dengan R dikalikan dengan V, VF-nya per, nah eta F-nya lebih kecil daripada 2000. Berarti 2 dikalikan dengan rho F-nya adalah 1. Nah, ingat ini kan satuannya SI semua ya. Berarti ini jadinya adalah 0,1 meter. Ini 1000 kg per meter kubik. So, berarti 2 kali dengan 10 pangkat 3 dikalikan dengan 0,1 per 2 kali dengan VF per eta F-nya adalah 10 pangkat min 3. Nah, lebih kecil daripada 2000. Oke, so di sini karena berhubung gitu ya. Jadi ini berarti ini sama-sama bisa kita coret ya. Sama-sama kita bagi 2. Berarti ini jadinya adalah ini kan jadinya ini 10 pangkat min 1 ya kalau kita tulis ya. Berarti jadinya VF dikalikan dengan 10 pangkat 2 jadinya 10 pangkat 5 lebih kecil daripada 2000. Nah gitu ya. Berarti VF nya sendiri itu setara dengan yang namanya, ini berarti lebih kecil daripada 2 kali dengan 10 pangkat 3 per 10 pangkat 5. Nah karena ini sama-sama dibagi yang positif ya, sama-sama dibagi sesuatu yang positif, maka tanda tidak berubah. Berarti VF-nya sendiri itu lebih kecil daripada 2 kali dengan 10 pangkat min 2 meter per sekon. Berarti bisa kita katakan VF-nya sendiri itu lebih kecil daripada 0,02 meter per sekon. Jadi, ya kecepatan maksimumnya berapa? Ya 0,02-an. Berarti harus lebih kecil nih. Jadi, nggak boleh mentok bahkan lebih. Sebenarnya nih harusnya Berarti kalau kayak gitu berarti ini maksimumnya ya. Berarti harusnya sih 0,19 berapa gitu kan, karena kan namanya lebih kecil kan berarti ini nggak boleh dipakai. Cuman ya udah, menurut bukunya sih kalau misalnya ini segini ini paling maksimumnya. Kalau udah berarti bukan masuk ke bagian laminar lagi ya. Jadi kan di sini juga dikasih tahu bahwasannya di nomor 3 ini kalau ada di antara nggak stabil, bisa laminar bisa turbulen. Berarti kalau masih 2000 berarti bisa kita anggap ya udahlah laminar gitu. Maka nomor 3 jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 4, dilepaskan ke dalam larutan. Oke, jadi ini terkait dengan yang namanya kekentalan atau viskositas ya. Nomor 4 tuh, atau kecepatan terminal juga bisa kita bilang seperti itu. Nah, dan ini biasanya kalau soal kayak nomor 4 begini tuh biasanya emang sebuah benda yang, karena kelereng itu kan lumayan sebuah benda berbentuk bola. Intinya emang bentuk bola, itu entah kelereng, nah kurang lebih seperti itu. Oke, nomor 4 kita dikasih tahu bahwasannya jari-jari bolanya atau R-nya adalah 1 cm, dilepaskan kepada larutan gliserin, dan terus kemudian kita punya kecepatan terminal Vt 5 meter per sekon. And then kita punya rho glinya atau gliserolnya adalah sebesar 1,26 gram per cm kubik. Terus kemudian kekentalannya adalah 1,5 Pascal kali S. Oke, berarti kerapatan massa bendanya berarti berarti yang ditanya adalah rho B-nya ini berapa sih? Ya udah. Berarti di sini informasinya kita pakai ya harus yang namanya satuan sistem internasional. Nah, ini jadinya adalah 1 kali dengan 10 pangkat min 2 meter. And then di sini adalah 1,26 kali dengan 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, ini udah sesuai. Nah, maka kita jawab dengan rumus dasarnya adalah Vt sama dengan rho B dikurangkan dengan rho F dikalikan dengan
V kali G. Nah, per 6 kali dengan Pi kali dengan eta, nah, dikalikan dengan R ya. Ini adalah eta F-nya. Nah, ini V-nya adalah VB ya, volume benda ya. Jadi volume bendanya ukurannya apa? Ya udah, VT-nya kita udah punya informasi bahwasanya 5 sama dengan rho B dikurangkan dengan yang namanya 1,26 kali dengan 10 pangkat 3, atau bisa kita tulis 1260 aja ya, dikalikan dengan 4/3 pi R pangkat 3. Nah, kita tulis begitu aja dulu ya. Kan ini VT sama dengan rho B dikurangkan dengan rho F kali 4/3 pi R pangkat 3 kali dengan G per 6 pi kali dengan eta F kali dengan R. So berarti ini coret 1, jadi ini R pangkat 2. Kemudian ini sama-sama ini habis. Berarti tinggal hitung 4/3 dibagi dengan 6, alias berarti 4/3 dikalikan dengan 1/6. Berarti ini sama-sama bagi 2 ya. Jadinya berarti 1/9. Berarti ini nilainya akan setara dengan VT sama dengan rho B dikurangkan dengan rho F dikalikan dengan G per 9 dikalikan dengan eta F-nya. Nah, jadi ini lebih sederhana lagi persamaannya. 5 sama dengan rho B dikurangkan dengan 1260 dikalikan dengan 10 ya, karena G-nya di sini ya pakai 10 per 9 dikalikan dengan eta F-nya adalah 1,5. Ya udah, dikalikan dengan 9 kali 1,5 berarti 5, ini 5 kali 1,5 kali 9. Jawabannya adalah 67,5. 67,5 sama dengan rho B kurang 1260 dikalikan dengan 10. Ya, ini kita bagi 10 nih. Jadinya 6,75 sama dengan rho B dikurangkan 1260. Berarti rho B-nya sama dengan 6,75 tambah 1260. Maka rho B-nya adalah 1266,75 kilogram per meter kubik, atau setara dengan yang namanya kalau kita bagi 1000, 1,26675 gram per centimeter kubik. Nah, jadi jawaban soal nomor 4-nya adalah yang mendekati adalah yang C ya. Tuh, sebenarnya walaupun angkanya harusnya 1,26675. Cuman ya udah, adanya ini yang C jawabannya, kita mendekati aja. Tapi kalau emang rada jauh kita bikin gak ada jawabannya. Lanjut ke soal terakhir, soal nomor 5. Karena daya endapan pada pembuluh arteri, maka jari penampang efektifnya berkurang 10%. Agar kecepatan aliran darah tidak berubah, maka tekanan antara ujung-ujung arteri harus diperbesar berapa kali? Nah, oke. So, untuk soal nomor 5, ini nomor 4 kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, jadi nomor 4 enggak ada jawabannya. Nah, jadi gini. Untuk soal nomor 6, untuk soal nomor 6, soal nomor 5 ini base-nya berdasarkan yang namanya V sama dengan 1/4 pi dikalikan dengan yang 1/4 pi. 1/4 eta. Eta dikalikan dengan L dikalikan dengan perbedaan tekanan P1 kurang P2 dikalikan dengan yang namanya RO kuadrat dikurangkan dengan R kuadrat. Nah, di sini ada kata-kata kecepatan alirannya tidak berubah, berarti V sebelum termampatkan atau ada endapan sama sebelum endapan itu udah sama. Jadi berarti V sama dengan V aksen. Nah, berarti 1/4 kali eta, dan di sini etanya adalah eta F ya, dikalikan dengan L, dikalikan dengan P1 kurang P2 aksen, ini aksen, dikalikan dengan R0 aksen kuadrat dikurangkan dengan R aksen kuadrat.
sama dengan akan sama dengan nilainya 1/4. Oke. Ini saya nulisnya berarti V aksen sama dengan V ya. V aksen sama dengan V 1/4 kali dengan eta F dikalikan dengan L dikalikan dengan P1 kurang P2 dikalikan dengan R0 kuadrat kurang R kuadrat. Nah, karena berhubung ini mempunyai nilai yang sama, ini bisa kita coret. Berarti P1 kurang P2 aksen per, bisa kita tulis seperti ini ya, P1 kurang P2 sama dengan R0 kuadrat kurang R kuadrat per R0 aksen kuadrat dikurang dengan R aksen kuadrat. Nah, di sini karena berhubung R itu adalah jarak dari pusatnya, dari pusat pipa atau pusat pembuluh. Nah, jadi kita anggap aja aliran ini yang kita hitung kan berasal dari tengah. Sehingga berarti R sama dengan R aksen itu sama dengan 0 nilainya. Berarti P1 kurang P2 aksen dibandingkan dengan P1 kurang P2 yang awal ini sama dengan R0 kuadrat per R0 aksen kuadrat. Nah, R0 ini itu adalah jari-jarinya si pipanya, jari-jari pembuluh gitu. Ya udah. Nah, di sini katanya berkurang 10%. Berarti gini. Kalau misalnya R0 aksen jadi gini. Awalnya kan R0. Misalnya nih dari sini ke sini misalnya nih dari sini ke sini adalah R0. Kemudian mengalami endapan sehingga efektifnya berkurang nih. Berkurang dan di sini otomatis jadi R0 aksen dong. Nah, ini yang mengendap ini sebesar 10%. Berarti logikanya dari sini ke sini berapa persen? 90%. So, berarti bisa kita katakan atau kita bisa simpulkan bahwasanya R0 aksen itu adalah 90% daripada R0 yang awal atau R0 aksen itu setara dengan 0,9 kali R0. Sehingga berarti ini P1 kurang P2 aksen per P1 kurang P2 sama dengan R0 kuadrat per 0,9 kali dengan R0 kuadrat. Ya udah, berarti ini saya taruh di sini aja kali ya. Oke, so berarti kita lanjutin berarti jadinya adalah P1 kurang P2 aksen per P1 kurang P2 sama dengan R0 kuadrat per berapa tuh 0,9 kalau dikuadratin jadinya harusnya 0,81 ya 0,81 R kuadrat 0,81 R0 kuadrat. So kita coret nah coret nih berarti P1 P1 kurang P2 aksen itu sama dengan 1/0,81 daripada P1 kurang P2. Berarti P1 kurang P2 aksen itu nilainya dengan 1 bagi 0,81 tuh nilainya adalah 1,234. Nah, 1,234 dari P1 kurang P2. So, bisa kita simpulkan bahwasanya supaya dia alirannya konstan tetap sama walaupun ada, maka akan ada tekanan lebih gitu. Ya dimana tekanannya harus lebih besar 1,23 kali lipat daripada tekanan yang biasanya. Atau bisa kita jawab nomor 5 adalah yang B. Oke, so ya segitu aja. Makanya gini, sebelum saya tutup, untuk nomor 5 kalau misalnya semakin mengendap, semakin intinya ada endapan di pembuluh, maka tekanannya semakin besar tuh. Makanya kalau ada istilah mungkin penyakit apa yang membuat pembuluh darah pecah karena adanya endapan, itu mungkin. Karena logiknya gini, kalau misalnya 10% aja 1,234 kali. Nah, berdasarkan soal yang ada di buku, contoh soalnya, kalau 20% terjadi ada endapan alias berarti berkurang efektivitasnya sebesar 20%, alias masih ada 80%-nya lagi, itu sebesar 1,56. Bayangin aja kalau pembuluh darah banyak endapannya alias menyempit,
hampir 50%. So, bisa bayangin berarti otomatis sudah 2 kali lipat atau 3 kali lipat lah. Nah, ini kan 0,25 nih. Berarti kan kalau setengah 50% berarti 0,5, 0,25 nih. 1 dibagi dengan 0,25 itu jawabannya 4 nih. Berarti kalau mengalami pengendapan 50%, ya kan? Nah, intinya jari-jarinya itu 50% berkurang, maka tekanannya 4 kali lipat. Bayangin kalau makin lebih, maka tekanan aliran darahnya itu intinya tekanan di ujung arterinya itu makin gede dong. Nah, semakin gede, bayangin, walaupun ini adalah walaupun elastis, tapi kan pasti ada batas tekanannya. Makanya bisa aja kalau tekanannya berlebihan di ambang batas yang diterima oleh arteri, dia bisa aja pembuluh darahnya pecah. Nah, jadi kurang lebih begitu ya. Oke, so segitu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channel jika bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Untuk kirisnya tinggal scan aja, ada di pojok kiri bawah. Dan untuk donasi di Sawerianya bisa langsung dicek juga di kolom deskripsi ataupun scan di bagian kiri bawah juga. Dan saya ucapkan terima kasih. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan bisa saja langsung aja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.